Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 21020462201. Di sini saya sebagai owner dari Wooden Crafty. Berikut adalah email dari Wooden Crafty dan homepage dari Wooden Crafty. Di homepage kami memiliki beberapa katalog dan bisa juga digunakan pemesanan atau mungkin hal-hal terkait dengan Wooden Crafty. Gagasan kreatif bisnis. Jepara sebagai kota ukir, membuat budaya ukir ini menarik hingga sampai ke mancanegara. Namun, daripada itu, kayu ataupun ukir kerap kali diidentifikasi akan barang-barang rumah dalam kurung perabot. Karena itulah dibuat inovasi lain mengenai ukiran. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, membuat banyak inovasi-inovasi yang dikeluarkan. Inovasi yang saya maksud mengenai usaha adalah casing handphone dan tas. Yang menjadikan perbedaan adalah desain dan kualitas produk yang dihasilkan. Produk berupa casing handphone dan tas ini memiliki ciri khas budaya Jawa, khususnya Jepara, karena ukiran Jawa yang khas dan autentik. Berikut ini adalah contoh corak ukir Jepara yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Analisis pasar dan pemasaran. Produk yang akan dihasilkan adalah casing handphone dan tas. Gambaran pemasaran, selain face-to-face dengan konsumen, juga melayani melalui media sosial. Selain itu, dengan mengadakan belajar mengukir, lalu dengan diberikannya diskon. Target pasar yang dituju per individu usia produktif 4-50 tahun, kalangan sosial menengah ke atas, adanya kemampuan daya beli. Strategi pemasaran. Pertama, pengembangan usaha dagang. Kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Ketiga, kegiatan promosi. Keempat, strategi penerapan harga. Analisis produksi. Pemilihan kayu yang sesuai, ditambah membentuk kayu menjadi yang diinginkan, sama dengan produk yang diinginkan oleh konsumen. Berikut adalah proses produksi. Jadi pertama-tama kita melakukan pemilihan pada kayu, kayu apa yang cocok untuk casing handphone atau maupun tas, dan lalu dilakukannya dengan pengukuran kayu. Kemudian setelah melakukan pengukuran kayu, proses produksi yaitu perataan kayu dengan diserut menggunakan mesin serut kayu. Lalu setelah itu kita mendapatkan ukuran dan ketipisan atau ketebalan kayu yang diinginkan. Kemudian setelah proses produksi penyerutan kayu, lalu ada pengeboran atau pemberian lubang. Jadi dilakukan pemberian lubang ke kayu-kayu untuk memberikan kunci atau pengait di dalam tas. Oke, kemudian setelah diberi lubang, lalu kita beri ukiran kayu karena Jepara terkenal dengan pengukiran kayunya. Lalu kita membuat pengukiran kayu sesuai dengan konsumen atau desain yang sudah ada di katalog Wooden Crafty. Kemudian finishing. Finishing dilakukan agar benda atau barang terlihat lebih bagus dari yang digambar atau bahkan terlihat lebih indah dan memiliki ciri khas khusus. Dan semua prosesnya dilakukan dengan handmade tanpa menggunakan alat berat. Jadi kita hanya melakukan seperti penyerutan kayu menggunakan alat serut kayu dan pelobangan atau pemasangan pengait. Oke, rencana pengembangan usaha, strategi pemasaran, mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Lalu strategi produksi adalah adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Lalu strategi organisasi dan SDM. Pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Strategi keuangan, membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi.
Analisis keuangan. Bahan baku. Kayu jati seharga 3 juta dan kuantiti barangnya 20, jumlahnya 150.000. Jadi berikut adalah total dari jenis-jenis kayu, harga, kuantiti yang kita beli, dan bahkan bahan-bahan pendukung seperti mesin, terus paku, palu, sarutan, penyewaan gedung, dan yang lain-lain. Berikut adalah totalnya untuk bahan baku 380 juta rupiah dan bahan pendukung 86 juta rupiah. Analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar. 1. Dampak pemasaran. 2. Dampak produksi dan teknologi. 3. Dampak organisasi dan SDM, sumber daya manusia. Dampak terhadap lingkungan. 1. Dampak produksi dan teknologi. 2. Dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Analisis risiko usaha. Adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang rumit, kayu memiliki kekurangan, dan adanya kecacatan pada kayu. Jadi, antisipasi risiko usahanya adalah penerapan strategi pemasaran yang berkala, pemilihan kayu yang berkualitas, dan strategi produksi yang tepat. Analisis lingkungan bisnis menurut SWOT. Strength atau kekuatan. Kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, dan memiliki tenaga kerja ahli. Kelemahannya atau weakness, keterbatasan promosi, memerlukan jumlah modal yang besar, jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai, dan kurangnya efisiensi waktu. 3. Peluang atau opportunity. Loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, dan mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Ancaman atau threats. Lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, dan strategi bisnis yang mudah ditiru oleh kompetitor lain. Berikut adalah produk yang akan dihasilkan, yaitu pertama ada tas, ada casing, mungkin juga ada tas untuk kalian yang kuliah, dan ini adalah contoh ukiran wayang dari Jawa. Lalu ini adalah casing handphone kayu dengan ukiran tengkorak kepala, dan beberapa tas-tas kerja atau bahkan tas untuk pergi, tas cewek, dan bahkan bisa untuk tas cowok. Baik, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.